Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan sehingga dengan kesehatan yang baik sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini kita akan merenungkan satu pergumulan dari seorang ibu. Dari seorang ibu yang seharusnya dicintai, tetapi sayangnya tidak mendapatkan cinta dari seorang suami. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29. Kita baca 31 sampai yang ke-35. Hari ini kita membahas pergumulan dari istri Yakub, salah satu istri Yakub yaitu Lea. Akan saya bacakan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat ke-33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 34. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu semua bahwa Yakub ini bekerja dengan Laban. Dalam perjalanannya, Yakub ini mencintai seorang yang bernama Rahel. Karena Yakub ini pernah menipu saudaranya yaitu Esau, maka dia menerima akibatnya. Dia juga ditipu oleh Laban. Ketika kita tahu semua bahwa dia tertarik dengan Rahel, dan Laban berkata, ya kamu harus kerja dong. Kamu harus kerja. Ketika pada waktunya bukan Rahel yang diambil, tetapi justru Lea yang diambil. Jadi perkawinan antara Yakub dengan Lea merupakan perkawinan hasil rekayasa Laban. Kita tahu bahwa Yakub protes dan setelah bekerja lagi mendapatkan Rahel. Nah, di sini kalau kita baca ayat 31 sampai 35, di sini dikatakan Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Jadi Lea ini punya satu pergumulan bahwa karena rekayasa pernikahannya direkayasa oleh Laban, sebagai akibatnya Lea ini tidak dicintai dan Tuhan itu melihat bahwa Lea itu tidak dicintai oleh Yakub. Oleh karena itu Tuhan berkata, kita berkata dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Jadi Alkitab membandingkan ada 2 orang perempuan, yang bernama satu Lea, yang kedua Rahel. Yang Lea dibukakan kandungannya, Rahel tidak. Nah, ketika Tuhan membuka kandungannya,
Ayat 32 dikatakan Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ketika Lea melahirkan Ruben, Lea ini merasakan bahwa Tuhan itu telah memperhatikan kesengsaraannya. Kesengsaraan apa sih? Kesengsaraan karena tidak dicintai Yakub. Oleh karena itu, dia berharap bahwa ketika melahirkan seorang anak laki-laki, Yakub ini pasti akan cinta dengan Lea. Lea itu berharap bahwa Yakub ini pasti akan cinta kepada Lea. Oleh karena itu nama Ruben itu dikatakan, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dalam pengharapannya Lea ini ingin dicintai oleh Yakub karena melahirkan anak laki-laki. Pada tradisi pada waktu itu melahirkan anak laki-laki itu sangat membanggakan sekali. Kalau kita baca di kisah kelahiran Samuel, Hana dan Penina, Hana ini tidak punya anak. Oleh karena itu dia sengsara sekali. Dia menderita secara batin. Karena Penina ini punya anak, Hana ini tidak. Oleh karena itu Hana punya anak laki-laki. Ya sama, Lea ini punya anak laki-laki yang seharusnya menjadi satu perhatian yang menjadi perhatian Yakub. Tetapi ternyata tidak. Katakan, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat 33 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Ayat 33, Lea tidak hanya melahirkan seorang bernama Ruben, tetapi dia juga melahirkan seorang bernama Simeon. Jadi ada dua anak yang dilahirkan untuk Yakub, semua laki-laki. Satu Ruben, satu Simeon. Dan dari nama Simeon ini kita bisa tahu bahwa Yakub itu tidak mencintai Lea. Di sini katakan, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan pula anak ini kepadaku. Seharusnya Yakub ini juga ketika punya anak bernama Simeon ini, seharusnya menjadi satu perhatian Yakub. Karena dua anak laki-laki sudah dilahirkan dari Lea. Kalau kita bandingkan Rahel belum punya anak. Ayat 34 dikatakan, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ada 3 anak laki-laki. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi. Itu lahir bagi Yakub, laki-laki semua dari kandungan Lea yang tidak dicintai oleh Yakub ini. Ayat 35 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ini yang menarik. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lea sudah melahirkan 4 anak laki-laki. Ruben, terus Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda.
4 anak laki-laki. Dari sini kita bisa membaca bahwa Lea ini memang kurang dicintai atau tidak dicintai oleh Yakub. Itu ada suatu pergumulan dari batin seorang perempuan. 4 anak laki-laki itu tidak cukup dapat respon kasih dari seorang bernama Yakub, atau bahwa ketika seseorang melahirkan seorang anak laki-laki itu seharusnya menjadi satu perhatian yang tersendiri bagi seorang suami pada waktu itu. Dari sini kita bisa belajar, ibu-ibu, bahwa kadang-kadang apa yang kita pergumulkan memang Tuhan itu mendengar. Memang Tuhan itu mendengar setiap doa kita, mengerti, melihat apa yang menjadi kesengsaraan kita. Tetapi kita sekali lagi berhadapan dengan Tuhan yang mempunyai kehendak, yang mempunyai kehendak tersendiri bagi kita. Kadang-kadang pergumulan kita itu kita doakan, kita bergumulkan begitu rupa. Kalau boleh kita kurang, kalau doa kurang mantap, kita ambil doa puasa berhari-hari. Doa puasa demi sebuah pergumulan. Tetapi kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang mempunyai kehendak tersendiri atas kehidupan kita. Saya teringat dengan satu pengalaman dari Paulus. Paulus itu mempunyai sebuah pergumulan di mana Paulus berkata, ada duri dalam dagingku. Paulus bergumul, dan apa yang menjadi jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku menjadi sempurna. Jadi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, mari kita belajar bahwa tidak setiap pergumulan kita itu dijawab oleh Tuhan. Tidak selalu. Seperti Lea ini. Lea ini tidak dicintai Tuhan. Tidak dicintai Yakub. Tidak dicintai Yakub. Itu sebuah pergumulan. Tetapi kalau kita baca ayat 35 dikatakan, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nama Yehuda ini merupakan satu ungkapan dari hati seorang istri yang tidak dicintai oleh Yakub. Dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. 4 anak, laki-laki semua. Yang terakhir dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam pergumulan yang mungkin tidak pernah dijawab oleh Tuhan, masih bisakah kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara hidupku. Ketika kita bergumul terhadap pergumulan kita, apakah kita tidak melihat ada berkat Tuhan yang lain? Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan, mari kita tetap bisa melihat berkat Tuhan yang lain. Saya punya seorang ibu, dia sangat bersyukur sekali karena bisa melewati badai COVID yang dahsyat. Saya punya seorang ibu itu ketakutan sekali karena beberapa orang dari tetangganya itu sakit, setelah itu meninggal. Dan itu kejadian sangat cepat sekali. Nah, usia ibu saya itu sudah lanjut. Ibu saya itu sangat ketakutan sekali. Oleh karena itu, ketika sudah melalui hal yang sulit itu, ibu saya bersyukur sekali
bahwa Tuhan sudah beserta dengan ibu saya. Bukankah kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita? Seharusnya kita juga harus bersyukur atas penyertaan perlindungan Tuhan sampai sekarang ini. Ketika kita bergumul dalam sebuah pergumulan, kita juga harus melihat ada berkat yang lain yang Tuhan curahkan. Mungkin kita kekurangan, mungkin kita tidak limpah berkat, tetapi kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk tetap berkaya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukankah itu berkat dari Tuhan? Oleh karena itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan, mari kita sadari bahwa tidak selalu Tuhan itu menjawab pergumulan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kehendak yang lain, yang punya kehendak yang tidak sama dengan kita. Dan setiap pergumulan yang kita alami, setiap pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, mari kita bisa melihat satu perbuatan Tuhan yang lain yang kita rasakan. Ketika ibu-ibu melihat tayangan ini, ibu-ibu masih sehat. Bukankah itu satu berkat yang luar biasa bagi kita? Oleh karena itu, dari pergumulan Lea melihat dan Lea bisa bersyukur kepada Tuhan, meskipun dia tidak dicintai oleh Yakub. Mari ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam menghadapi setiap pergumulan, mungkin sampai sekarang pergumulan kita belum selesai. Tetapi percayalah bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kita, itu selalu ada, selalu tersedia bagi anak-anaknya yang selalu berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan, dalam pergumulan kami, ajar kami untuk selalu bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, selalu bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kami yakin bahwa pergumulan kami, Tuhan yang memberi kekuatan. Dan kami yakin bahwa pergumulan kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.